lupa tekan tombol subscribe. Lagu anak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dimudahkan rezekinya. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Nah, pada kesempatan hari ini Bunda mau membersihkan kamar nih bunda-bunda semua. Nah, Bunda ada tips nih biar kamar itu tidak bau apek dan bersih serta wangi. Yang pertama, usahakan di dalam kamar itu tidak bergantung kain terlalu lama. Usahakan kain yang digantung itu paling lama itu 2 hari. Kalau udah berminggu-minggu, selain itu mendatangkan nyamuk, juga mendatangkan kain itu lembab. Jadi apalagi ruangan yang ber-AC, jadi kain yang terlalu digantung dalam kamar yang terlalu lama, nah itu akan menimbulkan lembab dan bau. Kemudian sering membersihkan seperti meja, lemari. Kadang-kadang lemari ini juga menampung debu kalau jarang kita lap, apalagi di bagian belakang-belakang seperti ini. Ya mungkin dirutinkan membersihkan mungkin 2 kali seminggu atau seminggu sekali gitu. Yang bagian belakangnya juga kita lap. Karena kadang-kadang kita kalau membersihkan kamar bagian belakang itu kan jarang kita bersihkan karena mungkin sulit, harus didorong-dorong seperti itu dulu. Nah, kalau kita bersihkan mungkin di bagian depan-depan saja. Nah, kalau kita rutin membersihkan seperti ini, mungkin sekali seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Nah, debu tidak akan berlama-lama berdiam di dalam kamar. Apalagi kalau kita ruangan ber-AC dan ruangan tertutup, nanti debu itu akan berputar-putar di dalam kamar. Selain tidak baik untuk kesehatan seperti menimbulkan batuk, sakit tenggorokan, juga tidak baik untuk kesehatan anak-anak dan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian biar kamar kita kelihatan rapi dan enak dilihat, biar kita betah, karena kamar ini adalah tempat yang paling lama kita tempati. Karena kita mungkin tidur 8 jam sehari atau 5 jam sehari, 6 jam sehari. Nah, itu akan lama kita berdiam di kamar. Nah, kalau kamar kita tidak sehat, bau atau udaranya tidak segar, maka yang kita hirup pun tidak segar gitu. Kemudian rutinkan merapikan kayak pernak-pernik seperti ini. Kalau bunda sih sediain tempat seperti ini untuk menaruh pernak-pernik yang kecil-kecil kayak bros, kemudian sisir. Kemudian kalau bunda nih, kalau bedak-bedak anak-anak tuh bunda pisahkan dan satu tempat. Jadi kalau anak-anak kadang-kadang dia bawa keluar, jadi tinggal bawa aja tempat dia keluar. Nah, ini tengoklah tempat anak-anak tuh berantakan, jadi bunda bersihkan dulu, sekalian bunda rapikan. Dan tempat bunda juga tersendiri, karena kalau kita campur bedak-bedak kita sama anak-anak maka akan berantakan. Mungkin kita bisa berhati-hati ngambil, tapi kan anak-anak belum bisa berhati-hati seperti kita. Kemudian hindari menumpuk barang-barang yang tidak terpakai lagi di lemari atau di bufet gitu, karena memang apalagi emak-emak nih, bunda juga sendiri kadang-kadang kayak ini penting lah, nanti ini perlu lah, nanti simpan dulu. Kadang-kadang kotak bedak pun yang kosong masih disimpan gitu. Nah, tapi sekarang bunda udah mulai pelan-pelan mana yang kira-kira menurut bunda nggak perlu atau ini sudah bunda buang. Nah, sekarang bunda lanjut ke bagian lemari.
Nah, kalau lemari kita tidak sampai ke loteng atau ke atap-atapnya tempat tidur, nah ini biasanya menampung debu. Nah, ini tengok Bunda. Jadi lemari Bunda ini itu taruhnya itu sejajar dengan AC. Makanya debu seringkali menempel di sini. Kalau kita nggak sering-sering nih membersihkan lemari seperti ini, nah dia akan menampung debu nih. Masya Allah, tebalnya debu. Nah, ini dah 2 minggu nih Bunda nggak bersihin. Maklum lah ya, kalau lemarinya tinggi seperti ini, kadang kita mager atau malas untuk manjat-manjat seperti ini gitu. Nah, kita memang harus rutin membersihkan seperti ini. Kalau tidak nih kayak Bunda ini, Masya Allah tebalnya debunya. Kemudian juga rajin ngelapin kaca-kaca lemari, atau kalau lemarinya terbuat dari kayu ya paling dilap-lap aja biar tidak berjamur. Nah, ini karena lemari Bunda lemari kaca, jadi Bunda lapin juga kacanya, karena tadi debu-debu yang di atas lemari itu mungkin kena berjatuhan, kena kacanya. Kemudian kadang-kadang anak-anak habis berkaca dipegang kacanya jadi kan kotor. Jadi kita memang rutin melap lemari. Kemudian mengganti spray secara rutin, bisa sekali seminggu, atau kalau ketika sudah kotor kita ganti gitu. Apalagi Bunda nih kasurnya itu kan terletaknya di bawah atau melantai, jadi anak-anak sering sekali main di kasur. Jadi kalau tidak diganti secara rutin, maka debunya itu akan menempel di alas kasur. Jadi rutinkan mengganti spraynya biar ruangan kamar kita itu tidak menampung debu. Karena kadang-kadang kalau kita bermalam nih seperti ruangan ber-AC, pastilah debu itu akan berputar-putar. Kemudian ketika kita tinggalin, pasti debunya akan mengendap ke bawah. Nah, ini Bunda lagi ganti-ganti spraynya, karena spray Bunda ini kasur Bunda ini besar, jadi biar spraynya itu tidak lari kemana-mana, Bunda kasih peniti di setiap sudut kasur tersebut. Kemudian usahakan sirkulasi udara di kamar kita itu bisa keluar masuk udaranya bisa ada gitu. Nah, seperti Bunda ini kan jendelanya ada, cuma jendela itu arahnya ke dapur, jadi tidak langsung keluar. Jadi makanya kalau siang hari itu Bunda, karena Bunda bekerja siang hari itu, Bunda bukain aja pintu kamarnya biar udaranya keluar berganti. Nanti kalau seandainya Bunda udah di rumah, itu pintu masuk atau jendela itu Bunda bukain biar udaranya berganti. Jadi kalau kamar ini Bunda tutupnya waktu malam aja ketika AC hidup. Tapi kalau AC-nya tidak hidup, Bunda bukain aja biar udaranya keluar masuk. Nah, ini Bunda udah selesai mengganti spray. Kemudian Bunda pasangin lagi peniti-peniti di semua titik sudut dari spray tersebut, dari kasur tersebut, biar spraynya tidak lari-lari. Cuma hati-hati juga ya Bunda kalau lagi masang penitinya, apalagi penitinya yang tidak pakai kepala itu, penutup kepalanya harus berhati-hati biar tidak kena anak-anak. Jadi mungkin cara masangnya agak dimasukin ke dalam atau di bawah tempat tidur. Nah, setelah itu Bunda sudah selesai membersihkan tempat tidur, mengganti spray, Bunda langsung sapu-sapu semua bagiannya. Ini Bunda udah nyapunya udah berulang-ulang nih. Tadi habis nyapu di sekeliling kasur udah Bunda sapu juga. Terus tadi habis menyapu di bagian habis membersihkan lemari yang bagian atas sudah Bunda sapu. Jadi ini Bunda finishing sapu ulang biar debu yang menempel di lantainya tidak bersisa lagi. Kemudian langsung Bunda pepel semua bagian lantainya. Nah, bisa kita rasakan ketika sebelum kita bersihkan seperti ini dan setelah kita bersihkan itu udaranya Masya Allah seger kalau kita hidupin AC. Kemudian satu lagi, AC-nya juga diservis paling enggaknya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Atau kalau kita bisa cuci corong bagian atasnya, kita cuci biar debu yang menempel di bagian AC-nya juga
bisa hilang, tidak terbawa, maksudnya tidak menampung debu. Karena kalau masih ada debu di bagian AC itu, nanti ketika AC itu hidup, udara yang dikeluarkan atau sirkulasi udaranya juga tidak baik. Nah, ini Bunda udah selesai bersih-bersih kamarnya. Kemudian nih Bunda ada tips biar kamar itu selalu seger, wangi. Nah, ada beberapa cara yang Bunda lakukan. Nah, ini yang kemarin udah airnya sudah habis. Ini adalah sabun yang Bunda parut. Kemudian Bunda kasih molto, kemudian Bunda kasih penguat harumnya itu dengan mengasih apa itu namanya, dikasih cuka sedikit aja, setetes aja untuk penguat wanginya. Nah, ini kemarin Bunda tidak tambahkan sabun lagi karena sabun yang di sini yang lama masih ada, tinggal Bunda tambahin moltonya aja. Kemudian Bunda kasih cuka sedikit. Nah, kemudian Bunda aduk-aduk biar cukanya itu bercampur dengan molto tersebut sehingga akan mengeluarkan wangi yang wangi gitu. Nah, ini Bunda tinggal taruh di bagian di atas lemari. Kenapa Bunda taruh di sini? Karena AC Bunda itu berada di atas lemari ini. Jadi ketika AC hidup, nah udara yang keluarkan itu nanti akan menyemprotkan wangi yang ada di atas lemari tersebut. Nah, bisa juga kita kasih di atas AC-nya dengan kita gantungin pakai plastik. Kalau seandainya tidak pakai sabun, bisa juga langsung molto, kemudian diolesin dengan cuka sedikit, kemudian masukin kapas atau tisu. Nah, kemudian kita lobang-lobangin plastik tersebut, kemudian kita gantung di kipas angin atau di AC yang ada di kamar tersebut. Nah, sehingga wanginya bisa tersebar ke seluruh kamar. Oh ya, bunda-bunda, yang terakhir Bunda lakukan adalah mencuci semua lap yang kita pakai tadi. Kalau Bunda sih merendamnya pakai air hangat, dikasih deterjen. Nah, begitulah tips untuk menjaga kebersihan kamar biar selalu bersih, rapi, dan wangi. Oke, terima kasih bunda-bunda semua yang sudah menonton. Like, subscribe, dan komen yang positif ya. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum.